Saatnya kabarnya sehat atau gimana? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Insya Allah non reaktif. Siap, alhamdulillah. Rekan baik kemarin sudah mengikuti rapid dan non reaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saung Kaderisasi PC Ibnu dan IPPNU Kabupaten Brebes, di mana channel ini memberikan banyak pembelajaran, edukasi, dan inspirasi untuk kader-kader Ibnu dan IPPNU se-Indonesia bahkan sedunia, namun khususnya untuk teman-teman Ibnu se-Kabupaten Brebes. Oke, sesuai requestan dari sahabat-sahabat subscriber tentang Q&A bersama Ketua PC. Ya, maksudnya itu. Maklum, orang desa jadi ngomongnya susah. Buat teman-teman semua, sudah bersama kita yaitu rekan Faik Nur Fadilah, Ketua PC Ibnu periode 2019-2021. Selamat datang rekan Faik. Selamat datang. Oke, Rekan Ahmad Syaifullah, host paling kece. Saung Kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Brebes. Siap. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sebelum kita melanjutkan videonya. Oke, rekan Faik, selamat datang di Saung Kaderisasi. Selamat datang Mani. Selamat datang lagi yo, biar enak sambutannya. Saatnya kabarnya sehat atau gimana? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Insya Allah non reaktif. Siap, alhamdulillah. Rekan baik kemarin sudah mengikuti rapid dan non reaktif. Jadi semoga diberikan kesehatan agar selalu sungguh-sungguh, selalu lancar dalam berkhidmat di Ibnu. Bukan begitu Mas Baik? Iya, wis nggak apa-apa. Oke, langsung saja Mas Baik ya. Sesuai permintaan dari teman-teman subscriber dan teman-teman kader Ibnu se-Brebes, karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kader-kader dari penjuru Brebes. Pertanyaan pertama ini lebih ke pribadi jenengan Mas Faik. Ada dari, nggak usah disebutkan namanya ya karena ini dari WA. Di WA, Instagram, sama Facebook itu kita share semua dan banyak sekali, kita pilih yang kiranya menarik. Pertama, Mas Faik menjadi ketua PC itu sudah target apa tiba-tiba Mas Faik? Oke, pertanyaannya ngeri ya. Ngeri sekali. Target atau tiba-tiba. Nah, ternyata ini sebuah apa sih, kalau bisa dibilang musibah ya Mas. Emangnya orang di dunia ini ada yang mau meminta ataupun mengagendakan ataupun menargetkan kita mendapatkan musibah? Kan tidak ya kan? Yang namanya amanat jabatan itu adalah sebuah musibah, apalagi di organisasi. Jadi ketika memang ini harus menimpa diri saya, ya itu harus dijalankan kayak gitu. Tapi saya yakin tidak ada yang menargetkan untuk menjadi ketua gitu Mas. Siap. Jadi Mas Faik ini musibah, benar-benar musibah untuk menjadi ketua. Untuk target itu kurang tepat Mas Faik ya, karena di organisasi kita tidak mencari panggung, namun kita ikhlas berkhidmat. Ketika diamanati menjadi ketua, itu pun suatu anugerah ya Mas Faik ya, bukan musibah mungkin. Musibah apa-apa musibah, karena kebanyakan disuruh jadi ketua akhirnya minggat. Mas Baik ya. Yang kedua ini langsung dari rekan kita ini, namanya cewek sih. Apa filosofi gerakan belajar berjuang bertakwa Mas Baik? Filosofi iya. Gerakan. Salam pelajar seperti apa coba contohkan? Seperti apa contohnya? Instruktur bisa. Salam pelajar. Ini. Belajar, berjuang, bertakwa. Nah, itu ada filosofinya enggak? Atau gimana?
Sebenarnya ini pertanyaannya untuk teman-teman instruktur ya, karena gerakan itu selalu dilatih ataupun selalu diulang-ulang ketika adanya kaderisasi. Tapi nggak apa-apa, karena tanya tak jawab aja. Nanti teman-teman instruktur juga bantu jawab ya kan, bantu membenarkan. Tapi kalau misalkan secara filosofi dilihat dari gerakannya, gesturnya itu ketika kita mengucapkan apa tadi pertama belajar itu kita mengarahnya ke otak ya, ke pikiran. Kita gunakan otak kita ya memang untuk belajar, mencari ilmu, kemudian berjuang. Nah, berjuang itu artinya kita tangan mengepal itu semangat, kemudian harus sekuat tenaga kita untuk berjuang dan bertakwa. Bertakwa itu letaknya di hati ya. Disitulah ujian kita yang sebenarnya menjadi seorang kader. Nah, di situ di hati ketika kita bertakwa. Itu Mas. Bener nggak? Benar. Benar. Biar nggak usah saya nggak usah jawab, jadi langsung dibenarkan. Itu filosofinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung sudah terjawab. Barangkali ada teman-teman yang belum mengetahui tentang filosofi belajar berjuang bertakwa, silakan share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat. Siap rekan dan rekanita? Harus siap. Oke, selanjutnya ini kan bulan Oktober Mas Waik ya. Kalau bulan Oktober itu orang-orang NU sudah hafal pastinya di momen-momen hari santri. Nah, ini dari PC Ibnu itu ada gagasan atau apa atau mau mengatakan program seperti apa? Ini pertanyaan dari Ed Kayis Wahab Al Kayis. Monggo. Siap. Kalau misalkan kita hadir di bulan Oktober itu artinya kita merayakan Hari Santri Nasional yang sudah ditetapkan mulai tahun 2015 atau 2017. Ya pokoknya beberapa tahun yang lalu sudah ditetapkan menjadi hari nasional. Kemudian kalau misalkan kita tahun ini kebetulan kita karena Ibnu dan juga Ibnu itu tidak jauh dari santri, akhirnya kita membuat gagasan kegiatan dan itu juga menjadi kegiatan nasional yang namanya adalah kegiatan Pelajar Mengaji. Itu diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober bertepatan dengan Haul Kiai Haji Profesor Dr. Tolhah Mansur sekaligus menjadi pendiri dan ketua Ibnu yang pertama. Jadi sekaligus di situ Haul sekaligus menyambut Hari Santri Nasional dengan membacakan Al-Quran ataupun hataman dan membaca sholawat. Seperti itu Mas gagasannya. Nah di situ insya Allah gagasan yang paling idealis mengajarkan nilai-nilai kita kepada para anggota-anggota yang baru dan juga yang pastinya murah meriah. Oke. Jadi itu program dari PC Ibnu tanpa ada IPP-nya apa enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Tapi yang menggagas adalah Ibnu. Oke. Jadi itu kegiatan Ibnu, tapi kalau IPPNU mau ikut, monggo, pintu terbuka lebar. Terus kemudian yang terakhir Mas jangan lupa, sampaikan lagi. Kemudian karena kita masih di masa-masa pandemi, makanya kegiatan sebisa mungkin diselenggarakan di tingkatan yang paling kecil. Jadinya nanti terbagi-bagi, tidak selalu ngumpul banyak, ya kan? 5 orang, 10 orang di dalam satu majelis. Dan tetap menjaga protokoler kesehatan, itu yang penting. Makanya kan kemarin kita juga rapid ya Mas, alhamdulillah non reaktif. Nah itu juga untuk mendukung program dari pemerintah menuntaskan dan mengentaskan pandemi COVID di Indonesia. Amin, semoga cepat kelar COVID ini. Siap. Biar kita bisa hidup normal kembali. Yang mau jalan-jalan nggak bingung takut corona, karena selama ini banyak sekali teman-teman yang mau jalan-jalan, mau refreshing tapi enggak bisa karena COVID. Jadi tolong COVID segera selesai. Dikontrol Mas Pak COVID-nya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya mengenai apa ini? Bidang kaderisasi kayaknya ini. Jadi selama ini kan Brebes sendiri kan ya apa namanya? Hampir setiap minggu lah ya. Dari mulai bulan Oktober ini sampai Desember sepertinya full kaderisasi. Hanya di bulan Desember itu ada 02, itu pun nanti akan diambil oleh PAC mana itu saya lupa. Nah itu
menyikapi itu, apakah dari PC hanya menonton kaderisasi atau ada kegiatan lain, misalkan PC mengadakan apa di hari weekend? Itu kan hari weekend kan dikuasai kaderisasi semua. Nah ini kira-kira PC gimana? Baik, kita sudah mulai dalam Mas ya. Ini Sudah mulai mendalam ya. Kira-kira ngapain sih cabang setiap minggunya? Kemudian apa sih yang dilakukan cabang untuk menjalankan roda organisasinya? Tadi yang paling pertama memang kita kaderisasi. Kebetulan kaderisasi lagi semangat-semangatnya, lagi banter-banternya, ya kita harus dukung semaksimal mungkin. Salah satunya dengan adanya channel YouTube ini kan. Kalau misalkan saya nggak dukung, saya nggak mau tampil di sini. Tapi nggak apa-apa, ini buat pembelajaran juga. Nah itu tadi disebutkan udah ramai banget, memang bener sampai akhir tahun ya mungkin kita sedikit demi sedikit beberapa orang yang kita adakan pengkaderan secara formal, memang kita aktif setiap minggunya keliling ranting, keliling PAC. Tetapi apa ada sih kegiatan di luar kaderisasi yang memang itu diciptakan langsung oleh PC IPNU Kabupaten Brebes? Ada. Yang pertama memang kita sedang menggarap dan menggodok yang namanya database, ya kan, database anggota. Kemarin sudah disampaikan dan disosialisasikan oleh pimpinan pusat untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan yang namanya SIAPNU, Sistem Informasi Anggota Pelajar NU. Ya nantinya SIAPNU kan jadi siap NU nih. Nantinya jadi akan banyak petugas-petugas kita yang akan mendata para anggota, para kader, para militan yang ada di ranting-ranting sampai nanti tingkatan ke atas. Nah itu siap-siap saja, salah satunya itu sedang digodok. Kemudian nanti juga kita banyak hal kegiatan Mas, banyak hal kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya itu kemudian juga kita akan ada agenda Rapimnas, kemudian kita menyelesaikan instruksi-instruksi dari pusat juga ada. Kita mengkonsep kegiatan di tahun 2021, membuat semacam planning dalam jangka 1 tahun yang akan datang. Nah kemudian itu yang setiap harinya dan setiap akhir minggu ketika kita kumpul kita bahas. Jadi memang yang kita kelihatan dari cabang memang menghadiri terus, tapi tidak ataupun kurang terekspos ya kegiatan-kegiatan di belakangnya, semacam kita ngumpul ngopi kemudian di situ bahas apa. Nah itu yang sering kita lakukan. Jadi selain gencar atau selain semangat menebarkan kaderisasi, jadi PC sudah berjalan sesuai jalannya masing-masing Mas Waik ya. Ada yang memikirkan database, administrasi atau surat menyurat atau yang di lapangan misalnya kaderisasi. Jadi semua berjalan sesuai bedanya masing-masing dan tetap memperhatikan protokol kesehatan Mas Waik ya. Kali melakukan kegiatan yang berkerumun. Iya. Jadi itu tadi sudah terjawab oleh Mas Faik karena durasi juga sudah sangat panjang Mas Faik ya. Jadi mungkin dicukupkan, namun sebelum selesai bolehlah kata-kata indahnya dikeluarkan, pesan-pesan untuk kader se-Indonesia bahkan sedunia, tapi untuk Brebes khususnya silahkan disampaikan. Mengutip apa yang pernah diucapkan oleh pendiri IPNU dan Ketua Umum IPNU yang pertama Kiai Haji Profesor Dr. Tholha Mansur, bahwasanya beliau bercita-cita agar IPNU itu tidak menjadi kasta elit di masyarakat, namun IPNU itu menjadi orang yang berilmu yang hidup di tengah masyarakat. Artinya kita jangan hanya mau dipandang, tapi kita harus menjadi seorang masyarakat. Kita harus berkerumun, kita harus bukan arti berkerumun ngumpul, tapi kita harus menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri agar ilmu kita juga bisa di-sharing, kita bisa berbagi ilmu kepada masyarakat yang ada di daerah kita. Nggak usah tinggi-tinggi dulu di lingkungan rumah kita. Apakah kita sudah berbagi ilmu hari ini? Nah itu kan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa subscribe semangatku.
Oke, jadi sudah disampaikan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dari rekan ketua. Semoga rekan-rekan sebrebes, rekan dan rekan sebrebes ini bisa lebih semangat lagi, lebih produktif lagi dalam menjalankan amanah ini. Mungkin itu, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti disambung karena ini video Part selanjutnya. iya ada part selanjutnya, makanya biar nggak ketinggalan silakan like, comment, share, and subscribe, kemudian dipencet abang-abangnya lonceng dipencet loncengnya ada kloneng aja gue. Jadi kalau ada video baru dari kami kalian tidak tertinggal 1 menit pun sangat rugi sekali. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.